Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Muzakir dari kelas 4E. Demokrasi pendidikan dapat diterapkan dengan cara memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh siswa untuk berpendapat, untuk menyampaikan aspirasinya, berdiskusi, dan juga berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Nah, pada dasar ini, guru juga memiliki peran yang penting karena guru perlu menciptakan ruang yang terbuka, tetap menjaga kondusivitas kelas, menghargai pendapat siswa, serta mendorong siswa untuk lebih berpikir kritis sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama Islam. Selanjutnya, adapun tantangan dalam era digital saat ini. Tentunya, dengan era digital saat ini adanya kesenjangan akses, terus juga cepat menyebarnya informasi-informasi agama yang belum tentu relevan ataupun belum tentu benar adanya. Juga mempengaruhi pola pikir para siswa, pola pikirnya, serta sikap para siswa itu sendiri karena dipengaruhi oleh adanya teknologi yang sudah canggih ini. Oleh sebab itu, maka peran guru perlu sekali karena guru itu perlu mengontrol ataupun menjadi tempat untuk siswa itu bertanya lebih jauh dan juga bertanya relevansi ataupun keaslian dari sumber-sumber yang ia dapat. Seperti itu. Selanjutnya yaitu nomor 2, di mana konsep pendidikan menurut Ibnu Khaldun. Nah, pada konsep pendidikan menurut Ibnu Khaldun ini menekankan kepada adab serta akal, di mana yang sejalan dengan prinsip kurikulum merdeka yang berpusat kepada peserta didik. Nah, di dalam pembelajaran PA ini tentunya tidak hanya tentang memahami materi-materi keagamaan saja, tetapi juga akan diajarkan untuk menerapkannya dalam kehidupan nyata dan juga mengimplementasikan. Seperti apa contohnya? Di mana siswa ini akan diajari untuk menghormati antar sesama, mempraktikkan ibadah-ibadah dalam kehidupan sehari-hari, bersikap sopan santun. Itu juga termasuk bentuk dari adanya menekankan adab serta akal yang sama dengan konsep pendidikan Ibnu Khaldun itu sendiri. Selanjutnya, penerapan pada SMP. Di sini pada jenjang SMP ini bisa melalui pembelajaran berbasis proyek serta diskusi, di mana siswa ini diajak untuk mengidentifikasikan contohnya pada materi akhlak, mengidentifikasikan yang ada di sekitar sekolah, serta mencari solusi atas apa yang telah mereka identifikasikan, serta mempraktikannya. Nah, dengan cara ini siswa ini akan berkembang melalui karakternya, menjadi pribadi yang lebih beradab dan juga memiliki akhlak yang baik. Seperti itu. Selanjutnya yaitu adalah yang nomor 3, di mana menurut saya pandangan Kiai Haji Ahmad Dahlan ini masih sangat relevan digunakan pada saat ini karena dalam mempelajari ilmu pengetahuan tidak hanya cukup, tetapi juga kita harus diseimbangkan oleh pendidikan karakter ataupun akhlak itu sendiri. Dengan menggabungkan ilmu pendidikan dan juga sains, maka mengajarkan siswa untuk tidak hanya memahami teknologi dan juga ilmu pengetahuan saja, tetapi juga memahami nilai-nilai moral serta ajaran Islam di dalamnya. Nah, hal ini sangat penting untuk mengurangi masalah seperti perundungan, kejahatan di media sosial, juga menurunnya etika pelajar. Contoh pembelajaran PAI yang integratif yaitu di mana contohnya pada materi menjaga lingkungan. Pertama-tama siswa diminta untuk
memperhatikan ataupun mengidentifikasi ayat Al-Quran mengenai pentingnya menjaga alam. Setelah itu dikaitkan dengan ilmu sainsnya. Apa sih dampak dari kita tidak menjaga alam? Selanjutnya, siswa itu dapat diminta untuk membuat proyek tentang mendaur ulang sampah yang ada di lingkungan sekitar. Nah, dengan cara ini, siswa tidak hanya belajar mengenai sains saja, tetapi juga dapat menerapkan nilai-nilai ajaran agama Islam dalam kehidupan nyata. Selanjutnya adalah yang keempat, di mana menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari, di mana akhlak merupakan dasar utama dalam pendidikan. Jadi pendidikan ini bukan hanya tempat mentransfer ilmu saja. Nah, di sini siswa ini tidak hanya memiliki ilmu pengetahuan saja, tetapi juga harus memiliki sikap santun, sopan, serta tawadu terhadap guru. Nah, dalam pembelajaran PAI ini, nilai tersebut sangat penting karena akan membentuk karakter siswa menjadi disiplin, berakhlak, serta bertanggung jawab. Di era modern saat ini, akhlak dan juga tawadu dapat membantu mengatasi krisis keteladanan terhadap seorang guru, di mana dengan cara saling menghormati antara guru juga siswa, di mana guru ini harus memberi keteladanan dari bertutur kata, saling menghargai antara guru serta siswa, di mana guru juga ini harus menunjukkan perkataan dan perbuatan yang positif, serta siswa diajarkan bagaimana diajarkan untuk mengambil posisi positif dari seorang guru ini. Dengan cara ini, maka pendidikan ini tidak hanya berfokus kepada ilmu pengetahuan saja, tetapi juga bagaimana untuk membentuk siswa yang memiliki karakter tawadu serta teladanan terhadap guru. Yang tadi, pendidikan bukan hanya proses mentransfer ilmu saja, seperti itu. Menurut Ahmad Hasan ini, pendidikan Islam ini harus berlandaskan dengan Al-Quran juga hadis, karena supaya tetap sesuai dengan ajaran Islam itu sendiri. Nah, pemikiran ini tuh sebenarnya masih sangat relevan ya pada zaman sekarang. Apalagi di mana informasi mengenai agama ini sekarang mudah didapatkan dan belum tentu kebenarannya dan juga keasliannya. Maka dari itu, dengan adanya siswa ini memahami Al-Quran juga hadis, menjadikan lebih selektif dalam menerima informasi yang ada. Menurut pemikiran saya, pemikiran Ahmad Hasan ini lebih cenderung kepada reformisme. Beliau ini tidak hanya mempertahankan ajaran yang sudah ada, tetapi juga mengajak umat Islam untuk kembali mengkaji Al-Quran dan juga hadis secara langsung untuk berpikir lebih kritis lagi. Nah, tujuannya itu sebenarnya untuk menjadikan ajaran agama lebih sesuai dengan ajaran agama Islam itu sendiri, dan juga bisa menjawab persoalan-persoalan yang ada di zaman sekarang. Jadi sebenarnya pemikiran dari Ahmad Hasan ini bisa menjadi relevan ya dalam pembelajaran PAI, karena tidak hanya untuk mengkaji ataupun memahami materi saja, tetapi juga menerapkan ajaran agama Islam di dalam kehidupan sehari-hari dan juga membantu siswa untuk lebih berpikir kritis lagi. Selanjutnya yaitu nomor 6, di mana ontologi, epistemologi, dan juga aksiologi ini semuanya saling berkaitan dalam dunia pendidikan. Yang pertama ada ontologi, di mana pada ontologi ini membahas apa yang menjadi hakikat dari tujuan pendidikan Islam itu sendiri. Selanjutnya, dari ontologi ini dapat membentuk manusia yang lebih berilmu, beriman, dan juga berakhlak mulia. Nah, selanjutnya ini adalah
epistemologi. Nah, yang kedua ini adalah epistemologi, di mana ini itu membahas dari mana ilmu itu diperoleh. Nah, ilmu ini diperoleh dari Al-Quran, hadis, akal, dan juga pengalaman-pengalaman yang telah dilalui. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah aksiologi, di mana aksiologi ini membahas mengenai kebermanfaatan ilmu. Jadi ilmu yang kita miliki ini tidak hanya bermanfaat ya terutama untuk diri kita sendiri, tetapi juga bisa bermanfaat untuk orang lain dan juga masyarakat yang lebih luas. Nah, dari ketiga aspek ini sendiri menjadi pendukung dalam membuat ataupun dalam dasar studi dari PAI itu sendiri. Karena apa? Yang pertama, dari ontologi. Dari ontologi ini berarti menjadikan tujuan ataupun lulusan dari PAI itu sendiri yang berkarakter mulia. Nah, selanjutnya ada dari epistemologi, di mana epistemologi ini menjadi dasar pengembangan proses pembelajaran ilmu agama dan juga ilmu pengetahuan yang modern seperti itu. Nah, sementara aksiologi ini menjadi landasan dasar nih bagi lulusan agar tidak hanya berpotensi di bidang akademiknya saja, tetapi juga harus mampu nih menerapkan keilmuannya terhadap masyarakat luas. Nah, 3 pilar ini bisa menjadi visi dan misi dari PAI itu sendiri. Selanjutnya nomor ketujuh, menurut Syekh Nauqib Al-Atas ini, pendidikan merupakan ta'dib, di mana ta'dib itu sendiri membentuk manusia menjadi berakhlak, juga beradab, serta mampu nih menempatkan sesuai pada tempatnya, seperti itu. Nah, sebenarnya konsep ini itu sesuai dengan pendidikan nasional karena bertujuan untuk membentuk peserta didik yang berakhlak mulia, beradab, bertakwa, serta juga bertanggung jawab dan beriman. Nah, dalam penerapan RPP di dalam mata pelajaran PAI sendiri, guru itu tidak hanya menerapkan materi saja, tetapi juga memberi contoh yang nyata ya, seperti adanya pembiasaan, studi kasus, dan juga menjelaskan gitu dalilnya. Jadi yang terakhir adalah nomor 8. Menurut Ismail Raji Al-Faruqi itu sendiri, sebenarnya ilmu pendidikan umum itu dengan ilmu agama tidak boleh dipisahkan, karena keduanya itu harus saling melengkapi. Karena agar yang dipelajarinya ini bermanfaat sesuai dengan nilai-nilai Islam. Seperti itu. Jadi model pembelajaran intradisipliner dalam ekonomi dan juga PAI ini dapat diterapkan melalui materi zakat serta kesejahteraan sosial. Nah, dalam pembelajaran PAI itu sendiri mempelajari tentang hukum, tujuan, manfaat dari zakat itu sendiri. Kemudian dikaitkan dengan ilmu ekonomi, di mana mempelajari tentang pemerataan pendapat dan juga pengentasan dari kemiskinan ya. Nah, selanjutnya siswa ini dapat melakukan apa? Melakukan diskusi ataupun proyek yang sederhana untuk menganalisis nih bagaimana sih zakat ini dapat membantu masyarakat di sekitar kita dan masyarakat yang kurang mampu, seperti itu. Selanjutnya, dalam pembelajaran ini, siswa ini tidak hanya memahami hukum-hukum dari zakat ya, tentunya itu masuk ke dalam materi pembelajaran agama Islam dari sisi agamanya, tetapi juga siswa ini juga mengetahui nih dampak dari kita menyalurkan zakat itu sendiri terhadap kehidupan sosial, kehidupan masyarakat, dan juga ekonomi masyarakat di sekitar lingkungannya. Nah, dengan begitu, dengan adanya proyek itu dan juga kolaborasi tersebut,
siswa ini dapat menyelesaikan gitu masalah yang ada di sekitarnya, masalah sosial dan juga kehidupan nyata. Jadi ta'dib ini antara kolaborasi ilmu pendidikan agama Islam dengan ilmu modern ini sangat berkaitan karena kita itu dapat menyeimbangkan seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.